Jadi kau mulai tatoan ini kapan? Tatuan ini dari 2018 bang. 2018 awalnya ini. Udah di sini enggak? Apa? Di Jogja ya? Udah di Jogja. Udah stay di Jogja. Bisa badan-badan ada juga? Enggak, ini masih di tangan doang. Ada rencana sih nambah. Ada rencana nambah, cuman ntar lah. Oh, ini aku tahu nih. Apa? Sakura sama matahari. Ya, ini matahari bunga sakura melambangkan apa? Ah, lupa aku. Kematian yang baik. Ada istilahnya, lupa aku. Itu kan artinya kematian baik. Tapi kan ada istilah namanya itu loh. Kalau matahari merah ini kan ada ininya. Apa ya? Iya, tahu bang. Iya. Ada tuh, ada istilahnya di Jepang tuh karena emang adatnya gitu kan Ya. tradisinya. Matahari merah. Ini apa nih? Kalau ini shogun yang bawa samurai. Ya kalau dia udah pakai baju kayak gini namanya shogun. Kalau dia pakai baju yang biasa aja, adatnya Jepang yang nggak pakai baju besinya, dia samurai. Pedangnya baru namanya katana. Karena emang aku suka belajar culture Jepang sih bang dari dulu. Emang budaya Jepang, makanya beberapa sastra Jepang juga aku baca, kayak Haruki Murakami. Kan? Haruki Murakami. Kalau kalian penasaran itu mantap itu. Nah, itu kalau kalian memang mau baca buku, Keren ya? silakan baca Haruki Murakami. Pasti gombalan kalian ke cewek tuh, di atas rata-rata. Elegan deh, gombalnya elegan. Elegan. Ini apa nih? Kalau ini bangau. Bangau 3 nih lambangnya kalau kata orang Jepang tuh rezeki, Bang. Rezeki yang dikirim sama dewa. Tapi di satu sisi juga ini kan lambang awan yang tentang duka. Jadi maksudku gambar ini aku selalu bakal lihat dan mikir bahwa rezeki itu bukan sekedar datang dari Tuhan gitu aja nih. Ini rezeki nggak langsung dar dari Tuhan. Ini rezeki buat kau 10 juta jatuh dari langit, enggak. Jadi Rezeki itu gitu. rezeki itu ya dicari gitu. Coba lah, siapa bilang rezeki cuman sekedar berdoa tiba-tiba datang duit 10 juta. Enggak, rezeki itu dicari dengan usaha. Memang udah diatur. Emang udah diatur, pasti. Karena kan kita percaya takdir itu tadi kan. Tapi nggak tinggal diam aja di rumah ya. Iyalah, betul. Perkara diam yang kaki, duit datang. Nggak bisa gitu. Nah, kayak jadi setiap aku ngeliat gini, nggak bisa. Nggak bisa dengan sekedar ongong kaki nih. Ya cuma 2 ini ya. Cuman 2 ini. Rencana ini paling tambah lagi. Biar full gitu. Mau di fullin sebelah kiri. Keren sih. Berapa ini biar? Waduh. Ya, kalau ini full tangan udah seharga motor sih, Bang. Itu makanya tadi tanya. Udah Dengan seharga gambar motor. Karena kan gitu. serapi ini juga kan. Rapi soalnya. Kebetulan semua tato yang aku buat itu di tempat artisannya. Bedanya artisan sama tukang tato biasa itu bakal ngambil gambar apapun yang kita mau. Sedangkan artisan ini kalau dia udah pernah digambar orang, dia nggak bakal mau, Bang. Jadi Gambar ini udah pernah digambar ya gak bakal mau gitu. apa? Kayak misalnya nih, aku udah gambar ini di Dia artisan yang ini si A. Abang ke artisan si B, abang tunjukkan gambarku, dia nggak mau. Oke. Mending buat lagi aja, aku yang buatin atau aku buat sendiri. Kebetulannya aku buat sendiri, aku gambar sendiri, baru jadinya gini. Apa? Iya, pakai pulpen. Zaman-zaman SD ya. Kalau nggak gambar bulat, nanti tunggu netas jadi naga deh. Keren, jadi naga ya. Apa? Adul ular dia, adul ular. Main berarti ya. Ini gambarnya pun keren banget. Ini belakangnya apa? Ini tuh bunga sakura, Bang. Oh, masih bunga sakura. Karena emang aku tuh suka kali sama culture Jepang tuh. Kenapa? Gak apa. Emang perlu, dia biar kayak podcastnya dari Kobuzer. Ya.
Salah. Aduh. Karena kalau culture-nya Jepang tuh, bicara culture-nya Jepang tuh, orang Jepang tuh percaya bahwa kita harus menghargai human error, man. Human error. Kesalahan manusia itu perlu dihargain. Kenapa gitu? Kayak misalnya jahit baju. Jahit baju misalnya ada yang nyerong dikit, rek. Orang Indonesia bilang bakal ulanglah, ganti. Kalau orang Jepang tuh nggak gitu. Oh ya udah, aku pakai. Tapi kan jadi error gitu kan, jadi orang kan jadi ngetawain dia. Terganggu atau mungkin dia terganggu atau risih gitu. Cuman itu Jepang. Bahwa human error itu perlu dihargai. Awalnya dari situ, Bang. Kalau bicara disiplin dan yang lain, udahlah gitu. Semua orang bisa belajar. Cuman menghargai human error ini, kesalahan dari manusia lain yang perlu kita hargain tuh Jepang jago. Gua rasa nggak bakal bisa kalau Indonesia. Kalau orang Indonesia ini perfeksionis dia. Perfeksionis dia. Ada orang kita juga. Iya, orang Jepang yang maju yang ngargai human error, kalian pula mau perfeksionis. Dia ini juga guys, termasuk seorang barista. Belajar kopi sampai ke mana kemarin? Australia. Australia sempat Kan? Kenapa kok tiba-tiba jadi dari teologi kok jadi mempelajari kopi? Sebenarnya itu tadi, Bang. Kayak tadi kan emang porsiku untuk belajar. Terus karena emang aku tahu nih kalau aku nih nggak bakal di pemerintahan, nggak bakal di urusan-urusan kayak gitulah gitu kan. Di mana nih yang asik? Nah, aku terjun ke dunia kopi. Jatuhnya tuh emang di dunia kopi, terus aku belajar di ya banyak lah sekolah-sekolah gitu, termasuk kayak keluar belajar untuk masalah kopi aja. Karena aku ini orangnya all out, Bang. Kayak misalnya abang suruh aku kayak misalnya belajar teologi gitu kan, kayak bicara yang aspek yang aku pelajarin aja, tuh sampai akar-akarnya aku cari gitu. Kalau aku sekali belajar tuh nggak mau nanggung, all out. Makanya aku belajar kopi pun sampai kayak gitu. Dan kenapa aku kesana? Tadi, Bang, balik lagi karena suatu saat aku butuh makan, suatu saat aku butuh usaha, maka aku cari ranahnya. Oh ternyata karena aku suka ngopi, kan orang-orang diskusi suka ngopi kan. Kenapa nggak sekalian aku belajar di industri yang aku suka minumnya gitu. Dari waktu kau sampai ke Australia itu apa yang kau pelajari? Itu belajar tentang belajar aspek kopi juga, Bang, sama manajemen manajemen coffee shop gimana gitu. Sampai manajemen ya? Iya. Pokoknya gitu, aku di Jakarta pun sempat jadi QC, sempat jadi konsultan bisnis buat F&B. Apa nama asosiasinya? Lupa aku. SCA. Kan ada 2 tuh. Kalau di Indonesia SCAI. Kalau di Indonesia banyak sih ya, tapi kalau yang dari global itu SCA. SCA ya. Karena kan SCAI. kalau di Indonesia juga ada AIKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Ada banyak. Makanya kebanyakan malah kawan-kawan yang emang dulu kan karena aku kuliah tuh kan sering aktif di organisasi. Organisasi kemahasiswaan. Jadi emang dulu tuh emang tukang turun demo. Iya, Bang. Jiwa pemberontak. Iya. Emang aduh sampai akhirnya, Bang, waktu pernah aku tuh 2017 aku terakhir balik tuh. Senior aku tuh aku kan sempat di HMI, sempat di gerakan-gerakan kiri kayak pembebasan, shopping tuh. Tuh mereka bilang gini, seniorku tuh, "Der, sampai kampungmu jangan kau demo bapak sendiri ya." Padahal menurutku sah-sah aja gitu kan. Yang penting kan si anak berjalan untuk kemasyarakatan. Kalau anaknya bicara tentang masyarakat, nggak apa-apa masalah. Demo tuh nggak apa-apa. Kita bicara kopi. Boleh kan? Metodenya. Kita bicara metode panen ini. Iya. Setahumu. Ada berapa? Metode pasca panen itu sebenarnya ada banyak banget, Mas. Jadi
kayak dari keempat, setauku tuh ada 4 kan. Ya mungkin kalau misalnya salah, mungkin karena aku udah lama kali kan. Itu apa aja lupa lu. Dia ada full wash, semi wash, Iya, semi wash, terus natural, natural. ya. Satu lagi? Ada satu lagi tuh Iya, semi wash. honey. Iya, honey benar. Ada itu, ada 4 itu. Cuman di bawahnya ini banyak lagi nih. Ada kalau honey aja ada black Terbagi honey, lagi ya. ada red honey, ada yellow honey. Terus ada natural, naturalnya dia apain nih? Ada carbonic maturation. Itu pakai bahasa kimia, Bang. Jadi dari keempat ini orang mencoba untuk memperbarui prosesnya dengan cara mungkin dia pakai sinar ultraviolet, banyak lagi dia prosesnya. Makanya kalau bisa jadi banyak ya. di bawahnya itu banyak, tapi ibaratnya Tapi kan yang diakuin induknya tuh 4 Empat ini tadi kan, gitu. yang diakuin Nanti sama selesai asosiasi. itu di bawahnya silakan dimodifikasi lagi gitu. Apalagi kan sekarang industrinya tuh jadi industri yang keren kata anak zaman sekarang. Nah, kan ada yang ditolak sama asosiasi itu. Wine kopi. Wine itu agak Bener nggak sih ditolak sebenarnya? Sebenarnya bukan ditolak, Bang. Sebenarnya itu boleh-boleh aja kalau secara asosiasi. Cuman beberapa teman-teman kita yang ada di industri kopi itu agak kurang serak sama wine. Karena sampai itu keluar hashtag dulu no damn wine coffee. No damn wine coffee. Karena wine ini kan menurutku prosesnya dengan natural kan hampir sama kan? Iya. Ya kan, benar kan? Jadi kenapa bisa jadi reject gitu loh? Karena gini, Bang, awalnya tuh wine itu lahir untuk memperbaiki industri petani kopi yang kopinya itu nggak tenar. Nah, jadi misalnya abang punya kebun kopi, kebunnya itu lokasinya, originnya ini nggak tenar. Jadi dibuat wine biar tetap laku di pasarnya. Karena kan dia nggak punya pasar, satu. Iya sih. Kemungkinan enaknya dia juga sedikit. Kedua, makanya yang ketiga itu dibuat wine proses biar setidaknya dia laku. Jangan kopi yang udah punya nama besar, kualitas baik, dibikin wine. Itu jadi lari jadinya ya kan? Jadi lari. Dan kasihan dong pasar yang wine sebelumnya yang dia emang cari pasar bangkai dibuat wine, tertimpa sama pasar yang udah namanya udah gede. Udah gede namanya di wine. Lah. Tapi ada kan memang kan? Ada. Bahkan kayak Gayo, Bang. Gayo tuh bahkan kayak misalnya kita bilang grade yang paling bawah pun itu tetap laku. Di wine coba ngapain? Orang nanya gitu nih. Alah Der, F&B tuh gak ada cuannya. Nah, ini yang ngomong kayak gini nih orang yang gak mendalamin. Serius, Bang. Bahkan kayak misalnya kayak kawan-kawan tuh harusnya tahu bahwa setiap industri itu punya dunia sendiri gitu, Bang. Punya dunia sendiri, punya grade orang-orangnya sendiri. Kayak misalnya abang kalau mau tahu aja kayak biskuit, itu ada master bakery. Ada orang yang cuman mempelajarin tepung, Bang. Nah, sama, jadi semua industri itu kayak misalnya orang pemerintahan aja. Kalau dia nggak all out di pemerintahan, cemana dia mau naik jabatan? Nah, gitulah ibaratnya. Kalau misalnya kita nggak all out di dalam satu industri, makanya aku dari dulu belajarnya, aku all out aja dulu gitu. Kalau misalnya pun nanti suatu saat ketika tua nanti nggak bakal di sini, yang penting aku udah all out. Nah, jadi gimana mendapatkan grade-nya gitu. Itulah beda pemikiran orang yang udah keluar sama yang di dalam ya. Kalau itu ada iya juga sebenarnya. Cocok ada Bang Arif ini. Jadi nih. Aduh. Cep ada Bang Arif, nggak lama selesai podcastnya, besok di pinggir-pinggir jalan banyak yang gibahin gitu. Ini orang 3 orang ini sepaten kali gitu. Iya. Padahal nggak bilang betul. Itu sengaja belum kunaikkan, aku belum dapat temanya tuh. Pembahasan dari poligami entah kemana-mana. Tapi emang garis besarnya bener semua sih. Mau disalahkan ya cuman emang SDM kita kayak gitu. Nah, nggak bisa tuh, bagus tuh kesempatan dimana kalau misalnya kita ngumpul lagi sama Bang Arif, kita bikin podcast ya gitu. Orang dari yang luar nih berkumpul lagi di Binjai dengan pemikiran yang beda-beda, dia bawa dari tanah rantaunya masing-masing. Aduh. Karena pasti berubah, Bang. Orang-orangnya Pasti. menurutku itu pasti berubah. Karena tahu sendiri jujur
gini lah bang, kalau misalnya kita merantau tuh kan kita kayak ya benar-benar sendiri bang, fight sendiri. Kayak aku dulu waktu di Jogja kebanyakan orang kan, orang nanya, berarti Der, di sini kok ada saudara? Enggak, bener-bener sendiri. Karena dulu kan ayahku juga merantau kan bang, jadi Kemana? bosku kan dulu di Bandung, Poltek Pos. Lama di sana? Lama, dia pokoknya nggak lama aku mau lahir, baru dia balik Medan dulu, di Medan dulu, baru Stabat, baru ke Binjai. Lama dia di Jawa Tengah, Jawa Timur, habis itu ke Jakarta, Tangerang. Emang beda pemikiran kita kok udah merantau ini ya pinter-pinter aja sih kalau aku bilang menyerap ilmunya. Iya. Terus satu lagi yang hilang dari kita yang merantau, tengil. Nggak ada tengil lagi di sana. Mampus kau di tanah rantau tengil. Ditikam orang dar. Mau kau bilang anak siapa kau? Nggak ada. Yang penting mati aja dulu kata orang. Nggak ada. Nggak ada dulu. Kalau di sini ya lah tengil ada, malah ada backingku kata anak sini. Ada backingku ini. Kalau misalnya Deraja bisa telepon bapak. Sana selesai kok. Nggak bisa macam-macam. Nggak bisa macem-macem. Nggak baik-baik sama orang, mati kelaparan. Jadi ada rencana mau membuat kopi shop? Kalau rencana buka sebenarnya ada bang. Kalau rencana buka tuh pengen setidaknya ada satu di sini. Ada satu di sini terus. Tapi kalau ya itu tadi bang, yang berat adalah karena aku nih anaknya kan all out bang. Terus kalau dibilang orang perfeksionis, ya nggak perfeksionis sebenarnya, cuman apapun itu setidaknya proper lah, proper. Makanya kalaupun mau buka coffee shop, pikirin mateng-mateng masalah barnya, masalah konsep tempatnya. Karena itu tadi, aku pengen buka yang sesuatu yang sesuai dengan idealisku nih. Gitu. Kalaupun suatu saat nanti terbentur idealis sama customer, setidaknya nanti suatu saat pasti orang bakal menerima pelan-pelan. Buka setidaknya satu di sini, satu di Jogja, terus aku tinggal di Jogja. Sini mungkin dikelola sama adikku, udah enak lah. Itu kepengennya. Nah, nggak usah gede-gede, nggak usah gede-gede. Yang penting bulanan jalan aja. Cukup lah, karena kan aku suka koleksi motor tua, cukup lah. Yang penting itu aja lah. Dapat Astrea 5 di rumah udah aman lah. Gak mahal soalnya, hobi gue gak mahal. Hobinya gak mahal. Kenapa kok milihnya itu? Oh, bang. Kalau hobinya motor-motor tua. Karena gini bang, kalau misalnya dulu aku karena sepupuku yang lain nih bang, yang lebih tua, itu juga mainan motor-motor tua. Jadi sepupuku ada yang mainan Vespa, ada yang mainan BSA. Kereta-kereta zaman dulu yang kayak Harley itu. Iya. Dia bilang, waktu aku SMA nih, kalau kau punya duit, kau datang ke showroom beli Ninja Warrior gampang. Langsung kau beli. Cuman kalau kau punya duit, kau pengen beli Vespa, kau kumpulin satu-satu. Nggak bisa kau gitu punya duit langsung beli Vespa, bagus gitu. Iya dong. Jadi ada perjuangan ya. Tapi kan motor semakin tua dia kan mesinnya kan kita nggak tahu. Malah sekarang mau dibuat peraturan sama pemerintah, motor yang 10 tahun umurnya, di atas 10 tahun umurnya, mau dihilangkan. Mau dihilangkan. Jadi dengan cara ya pajaknya ditinggikan setinggi-tingginya. Itu aku dapat wacana tapi nggak tahu diterapkan apa enggak ya. Iya, tapi emang ada sih, sempat ada wacananya kayak gitu. Kalau aku sendiri sih, gimana ya bang, udah hobi gitu kan. Udah habis perkara gitu. Iya, karena kalau misalnya bicara pajak, ya bayar lah setidaknya gitu. Ya walaupun pajak nggak sepenuhnya digunakan untuk masyarakat. Pajak nggak sepenuhnya digunakan untuk masyarakat. Aduh. BPJS masih mahal kok. Aduh. Bingung juga kita kadang-kadang ya kan. Iya. Bayar pajak. Ya gitu. Bayar pajak tetap bayar kok, tapi makin susah ya negara. Listrik makin naik. Listrik makin naik.